Selamat pagi teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan Surya MS Trade and Investment. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan update untuk ADA atau Cardano teman-teman. Ini saya menyajikan dua chart, ini adalah chart 4 jam dengan chart 1 jam, 1 hari maksud saya ya. Ini nanti saya akan berikan gambaran yang berbeda dari dua kondisi chart tersebut. Namun sebelumnya saya sampaikan kepada teman-teman semuanya bahwa saya Surya MS Trade tidak menerima titip dana trading. Kemudian yang kedua, teman-teman mesti ini waspada adanya grup palsu, channel palsu mengatasnamakan MS Trade and Investment. Kemudian yang ketiga, teman-teman juga harus waspada adanya komen palsu ataupun ya komen palsu di channel YouTube MS Trade. Komen palsu biasanya meliding Anda untuk berkomunikasi lewat WhatsApp ataupun Telegram dan mengarahkan Anda untuk ini ya, istilahnya apa ya, titip dana trading ataupun konsultasi trading, dimana itu bukan saya karena nomornya juga nomor luar negeri dan saya tidak membuka konsultasi trading teman-teman ya. Saya hanya ada di channel Telegram saya. Oke teman-teman, ini adalah chart dari Cardano atau ADA IDR. Di sini adalah satu tren naik, teman-teman. Jadi saya di sini membuat satu tren naik dari swing low ya ke swing high. Terus kemudian ADA atau Cardano ini juga turun. Sudah turun ya kemarin. Low-nya sampai sini. Nah, kemarin pada saat saya analisa itu di sekitar 17.000 ya. Nah, 17.000 itu bersamaan juga dengan Matic yang rebound. Jadi pada saat itu kisarannya Matic rebound ya sekitar itu. Jadi memang awalnya dia low-nya sampai di sini aja, terus kemudian rebound, ini minor rebound nih sampai sini terus turun lagi lebih rendah sehingga ini di sekitar 15 ribuan. Ini saya gunakan sebagai swing low. Nah, baru kemudian dia naik lagi ke sini dan kemudian turun lagi. Jadi memang pergerakannya naik turun seperti itu. Ada beberapa yang protes kemarin kalau cuma naik turun juga bisa seperti itu. Intinya adalah bukan di naik turunnya ya teman-teman. Intinya adalah bahwa di dalam setiap tren-tren ini teman-teman tuh bisa memanfaatkan. Ini ada satu tren naik. Teman-teman di sini bisa memanfaatkan tren ini terus kemudian melihat koreksinya di berapa. Apakah koreksinya udah cukup ataukah itu ada kesempatan teman-teman untuk trading seperti itu. Di sini saya lebih menggambarkan kepada teman-teman trader ya, karena harga saat ini masih volatile. Harga masih volatile, yang diuntungkan adalah trader. Kalau teman-teman misalkan nih teman-teman di area sini masuk. Teman-teman misalkan di area sini masuk. Kemudian teman-teman di area sini belum take profit, dibawa turun lagi, ya teman-teman nggak dapat apa-apa. Tetapi kalau trader yang realistis, oh saya di sini take profit, ya dia dapat untung. Kemudian turun, yang ngambil lagi, naik buang lagi, turun ngambil lagi, naik buang lagi. Nah disitulah saya bilang bahwa ini kesempatannya para trader gitu loh. Para trader ini memiliki kesempatan dengan membaca tren-tren yang pendek. Tren yang pendek yang mana Pak? Yang ini tadi yang saya bikin. Ini tren naik ya. Begitu teman-teman ngelihat tren naik seperti ini, segera tarik Fibonacci. Nah, didapat. Saya geser dulu ke kanan teman-teman. Saya geser dulu ke kanan ya. Oke. Nah, saya geser ke kanan. Nggak begitu kelihatan angkanya ya. Saya geser lagi. Terus saya jauhin deh. Nah, di sini dalam kenaikan ini dia ada koreksi sampai 23, 38. Di sini ya, teman-teman perhatikan angka di kanan. Ada 25.
ada 61 retracement, ada 78. Jadi koreksi dari sini low ini sampai turun ke bawah ini dia sampai 378 retracement. Nah, teman-teman kan tahu ini udah ekstrim banget koreksinya. Karena udah ekstrim banget, ya biasanya kita lihat ini ya, apa ya istilahnya, udah lebih dari 61 tuh udah biasanya udah, kalau saya bilang saya berserah pada price action. Kalau ada price action ya oke, kalau nggak ada ya udah, dia biasanya ya nggak ada pergerakan. Tapi di sini ada price action. Apa price actionnya? Candlenya mantul. Nah, kalau kita lihat candlenya seperti ini, nggak bisa kelihatan kan, langsung saya bersihkan aja. Nah di sini kan candlenya mantul ini dari Fibonacci yang ini tadi. Nah ini kan mantul nih di sini. Jadi dari tren ini teman-teman tadi kan udah dapet tuh titik-titiknya, titik-titik entry-nya ini. Nah, yang ada di kanan ini semua adalah supportnya. Nah, kemudian pada saat tren turun ini, trader tadi udah dapat barang tuh. Jadi pada saat naik gini dia tak cari Fibonacci-nya, udah dapat barang. Ya, nariknya dari sini tadi dia dapat trader udah pada dapat posisi nih. Di mana kira-kira posisinya ya? Tergantung, ada yang baru akan ngambil di 50 retracement, baru ada yang ngambil di 61, baru ada yang nyekat di 78. Nah, setelah dapat barang, misalkan nih, dia dapat barang di sini. Ya, tandain di situ, saya bersihkan. Misalkan dia dapat barang di sini. Nah, terus kemudian dia lihat kalau saya dapat barang di sini, kalau saya dapat barang di area ini kira-kira posisi saya di mana gitu. Oh, itu tarik lagi Fibonacci-nya, tapi Fibonacci-nya dari sini. Ya. Jadi Fibonacci-nya hanya dari sini ke sini. Itu. Nah, didapat harga di sini itu masih di area bawah, area spekulatif buy. Nah, naik tembus resistan di sini di 21, kemudian naik di 38, di 24, 27, 29. Jadi untuk Cardano tuh sampai 29. Terus kemudian turun, naik, turun. Turunnya justru lebih ekstrim di 16. Karena dia ekstrim, maka titik ini kita gunakan sebagai swing low lagi. Yang ini tadi udah dicoret yang di sini. Jadi kita bersihkan, maka tren yang kita tarik di posisi terbaru adalah ini. Kalau kita mau menilai kekuatan tren dari yang di sini, jadi kita gunakan tren turun ini teman-teman ya. Kita lihat resistannya. Nah, di dalam tren turun ini teman-teman, dari swing high ke swing low, trennya kan ini. Maka dia sudah mantul ke atas, tapi pantulannya hanya sampai 50 retracement. Di sini dia tertekan turun. Jadi dia turun, dalam tren ini dia turun untuk ADA atau Cardano sampai dasarnya dia mantul, ketemu resistan 23 di sini. Ketemu resistan 38 di sini. Ketemu resistan 50 di 26. Jadi pemantulan dari ADA atau Cardano itu dari bawah tuh sekitar 67%. Ini besar teman-teman. Ini besar sekali. Hitungannya besar, apalagi kalau dibandingkan dengan di saham ya. Ini di dalam 4 jam kali berapa itu dalam seharian, sekitar sehari lebih mungkin itu ya. Tapi itu terhitung sangat besar. Ya, saya akan hapus dulu. Nah, setelah itu dia turun lagi teman-teman, turun lagi.
Kecenderungannya kalau teman-teman turun itu gunakan aja yang tadi menjadi resistan, bisa teman-teman gunakan sebagai support, karena itu adalah area-area testing. Biasanya memang mereka akan ngetes support seperti itu. Kalau di kondisi sekarang nih, di kondisi chart yang tren turun yang terakhir, yang ini, harga dari ADA atau Cardano itu dia berada di bawah resistan. Jadi ini dia masuk lagi ke area spekulatif lagi. Dan ini nanti kalau dia lebih turun tembus dari ini, maka swing low yang ini kita udah nggak bisa pakai. Kita pakai swing low yang baru. Kecenderungannya masih, kalau saya lihat ini masih melemah ya teman-teman, masih melemah. Teman-teman bisa gambarkan parallel channel atau price channel ya. Saya lihat price channel. Oke, sebentar, teman-teman bisa gambarkan parallel channel. Ini di parallel channel ini dia nggak berhasil naik ya. Terus ya memang dia ada ya, tapi ini dia cenderung turun lagi. Ini di dalam 4 jaman. Jadi dalam 4 jam ini teman-teman bisa menganalisa tren-tren kecilnya seperti itu. Ya, seperti itu kan, terlihat ada lorong seperti itu, tapi kalau teman-teman mau lebih enak tarik ibunya untuk lihat supportnya ya di sini aja. Jadi sekarang maksud saya dia turun ya. Turun terus dia naik ketemu resistan 23 38, retracement 50 di sekitar 26.300. Terus gak kuat, testing lagi 23 atau 38 retracement dan testing lagi 20 100 2800 atau 21. Ada atau Cardano sekarang Cardano masuk 24. Nah, turun lagi kan seperti ini. Ini kalau teman-teman melihat hanya dari tren terakhir. Tren yang ini. Ya, dia naik. Ini resistan-resistannya. Nah, kalau teman-teman mau dapat gambaran lebih jelas, gunakan aja chart daily seperti ini. Nah, di daily kemarin saya gunakan tren ini ya, teman. Swing low ini ke swing high ini. Tren pendek ini. Ya, tren ini aja yang saya analisa di Cardano terakhir. Supportnya oke, saya bersihkan aja biar enak. Jadi saya tarik dari sini ke sini. Jadi untuk ADA atau Cardano kemarin tuh dari bawah ke atas itu koreksinya sampai 78 retracement, bahkan ekstrim udah hampir habis ya. Di sini trennya udah hampir habis. Terus dia sempat naik lagi ke atas, terus turun. Nah, kalau kita lihat dengan dari swing low ini ke swing high ini, didapat posisi harga dari ADA atau Cardano sekarang ada di bawah retracement 61. Di bawah 61. Dan di atas 78 retracement. 61 itu di 22 atau saya tulis 23 dan di 78 itu di 19. Jadi untuk support sekarang dia berada di 19.000. Resistan ada di 23. Oke teman-teman, itu ya untuk secara Fibonacci-nya. Oh ya, ini saya mau nambahkan moving average ya teman-teman. Saya gunakan moving average 200 ya. Moving average 200. Ini sorry teman-teman, agak beda ya dengan PC yang biasanya. Moving average 200, kemudian saya tambah MACD teman-teman.
MACD. Nah, jadi di sini untuk harga daily untuk ADA atau Cardano masih berada di atas MA 200. Jadi artinya ya masih dalam area bull. Sedangkan untuk ini daily ya. Sedangkan untuk MACD dia sudah lama sebenarnya dia dead cross di sini ya. Di sini nih pada saat turunnya dia udah dead cross. Puncak lembah penurunannya di sini, jadi titik terendahnya itu di area sini bener pada saat ini titik terendahnya MACD di sini ya. Kemudian MACD udah mulai menguat, di saat MACD menguat ini juga menguat. Ini juga menguat teman-teman ya. Nah, ini kalau di dalam daily, kalau teman-teman mau lihat lebih jelas lagi dalam 4 jam, 4 jam lebih jelas lagi teman-teman. Jadi ini pada saat harganya turun, ininya juga cenderung low, harga turun, indikator low turun, ini inline semuanya. Terus di sini nih sebenarnya sideways area ini, indikator sideways harga turun biasa, tapi indikator cenderung sideways harga turun maksud saya. Baru kemudian ketika MACD-nya lower, di sini MACD-nya lower teman-teman nih, MACD-nya lower, harganya low. Baru ketika di sini nih, baru ketika nih histogramnya sudah mulai menguat, di sini juga ada candle. Ini adalah selling pressure-nya. Selling pressure-nya berkurang, timbullah buying pressure di sini dan MACD meningkat. Serta MACD line golden cross di situ. Makanya naik. Tapi kemudian sampai di sini aja turun. Apa artinya di sini? Ini di sini terjadi dead cross line sama MACD, dan MACD-nya juga histogramnya cenderung di bawah 0. Harganya turun seperti itu. Itu kalau teman-teman yang mau menggunakan MACD. Kalau mau melihat bahasan saya tentang MACD, saya udah ada. Silahkan langsung ke playlist, ketikkan MACD, atau saya buatkan juga di card. Card itu adalah bagian dari ini, link yang saya beri ya teman-teman. Oke teman-teman, demikian dari saya Surya Master Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.